Halo semua, perkenalkan saya Kinkin. Saya Brian. Saya Fabi Muhammad. Dan saya Akbar. Kami dari tim Aruba Datu akan membawakan hasil proyek kami berjudul PMEP, Paragon Metaverse Embodiment Project. PT Paragon Technology and Innovation merupakan salah satu perusahaan konsentrik yang berfokus pada industri kecantikan dan perawatan di Indonesia dan telah sukses menjadi market leader pada industri tersebut. Dapat dilihat pada diagram di bawah, brand-brand di bawah naungan Paragon seperti Wardah dan Emina sukses mengambil porsi market share yang besar. Namun, akhir-akhir ini muncul pemain-pemain baru yang mampu berinovasi dan memiliki pertumbuhan yang cepat. Dan tersebut dapat mengganggu dan menghambat Paragon sebagai market leader. Misalnya pada kategori perawatan tubuh, penjualan di awal bulan Januari 2021 telah dikuasai oleh Scarlett sebagai salah satu pemain baru dengan pangsa mencapai 57% untuk kategori produk tersebut. Untuk memperkuat posisinya sebagai market leader, Paragon perlu menciptakan basis inovasi disruptif yang berfokus pada penyasaran pasar-pasar yang potensial dan belum dapat terjamah oleh kompetitornya. Kami menggali lebih dalam terkait dengan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya dan diperoleh rumusan permasalahan dari latar belakang permasalahan tersebut, yaitu bagaimana cara Paragon dapat menjangkau unobserved market atau pasar yang belum terjamah dengan indikator peningkatan market share sebagai akibat dari penambahan market segmen baru. Kami melakukan analisis untuk pencarian dari akar permasalahan yang dapat ditingkatkan atau diperbaiki oleh Paragon melalui beberapa alat analisis. Yang pertama adalah issue tree. Melalui issue tree ini, kami menjabarkan permasalahan yang dapat dipecahkan oleh Paragon untuk terus dapat bersaing dan memimpin pasar dengan menemukan cara bagaimana Paragon dapat menjangkau unobserved market dengan indikator peningkatan market share sebagai aktivitas dari penambahan market segmen baru. Di tengah persaingan bisnis di industri kosmetik dan perawatan diri yang semakin ketat, Paragon perlu berinovasi serta menjangkau market segmen baru untuk terus memperluas jangkauannya, tidak hanya berdiam diri saja pada segmen yang telah berdiri atau stabil. Dari inti permasalahan yang coba untuk dipecahkan, kami turunkan kembali apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh Paragon untuk masuk dan mencari pasar yang belum dijangkau tersebut, yaitu melalui fokus terhadap inovasi strategi atau produk, melakukan merger dan akuisisi lini bisnis terkait untuk menggait pasar atau teknologi yang dituju, dan melakukan perluasan pasar. Dari berbagai strategi tersebut, kami memfokuskan pada strategi yang paling baik untuk dilakukan pada masa sekarang, sehingga kami menggunakan matriks effort impact untuk melakukan perankingan terhadap strategi yang dijalankan dan nantinya memiliki hasil yang tinggi atau optimal dengan level effort tertentu. Dari matriks tersebut, didapatkan hasil seperti yang terlihat pada gambar. Terdapat poin strategi 1 dan 3, yaitu berfokus pada pengembangan adopsi teknologi metaverse dan strategi menciptakan inovasi marketing yang disruptif. Selain dari dua alat analisis yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami coba melakukan analisis secara internal untuk melihat seberapa besar potensi yang dapat mendorong dan menjadi fondasi bagi Paragon untuk melakukan strategi yang kami munculkan sebelumnya. Melalui analisis SWOT ini, kami yakin dengan strategi yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu pengembangan adopsi teknologi metaverse seperti AR dan VR, serta menciptakan inovasi marketing yang disruptif, Paragon dapat dengan cepat dan tepat mengimplementasikan strategi tersebut dan diharapkan mendapatkan hasil yang sesuai, yaitu untuk menjangkau unobserved market. Sebagai kesimpulan dari 3 analisis kami berhasil merangkum beberapa poin yang dapat kami ajukan sebagai alasan kuat dalam menyusun solusi yang kami tawarkan setelah ini. Di antaranya adalah Paragon dapat lebih fokus untuk menjangkau unobserved market sebagai langkah meraih pangsa pasarnya dan memperluas segmen pasar yang sudah dimiliki. Yang kedua, Paragon dapat fokus untuk pengembangan adopsi teknologi metaverse serta menciptakan inovasi marketing yang disruptif sehingga dapat menjangkau unobserved market tersebut. Dan yang terakhir, Paragon sudah memiliki fundamental manajemen yang kuat dan dalam hal ini dukungan inovasi, sehingga dapat lebih dimanfaatkan untuk mendukung usaha pengembangan inovasi dan teknologi untuk menjangkau pasar yang akan disasar dengan strategi tadi.
Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan bagian selanjutnya, yaitu solusi. Yang pertama ada personalized beauty product. Jadi fitur yang pertama di sini ada beauty robo advisor. Nah, fitur ini merupakan rekomendasi langkah perawatan dan atau rangkaian produk kepada pelanggan berdasarkan hasil pantauan wajah yang dibaca oleh teknologi face recognition dan diolah melalui AI. Nah, fitur ini sendiri juga bertujuan untuk mengenali kebutuhan produk kecantikan dan perawatan dengan membaca jenis kulit konsumen dan dipersonalisasi sesuai dengan keinginan konsumen. Berikut ini adalah ilustrasi dari fitur ini. Baik, selanjutnya masih terkait personalized beauty product. Nah, hasil akhirnya di sini adalah berupa personalized product yang merupakan penawaran rangkaian produk yang telah disesuaikan dengan kebutuhan atau hasil rekomendasi yang dirumuskan oleh fitur sebelumnya, yaitu fitur beauty robo advisor. Nah, dalam hal ini pelanggan bebas membeli semua produk yang disarankan dalam satu paket atau hanya membeli beberapa produk saja. Selanjutnya terkait dengan community enlargement. Jadi di sini ada beauty daybook yang merupakan review berupa rating dan narasi tentang pengalaman pelanggan menggunakan produk dari Paragon Technology and Innovation. Nah, review ini bisa berupa penilaian atau opini pada aspek kemasan, ingredients, tutorial makeup dan skincare rutin, hingga perubahan pada suatu kondisi kulit tertentu pada penggunaan suatu produk skincare. Nah, fitur ini juga menerapkan konsep gamifikasi melalui pemberian reward atas review beauty daybook yang dibuat dalam bentuk koin ataupun leaderboard yang nantinya bisa ditukarkan dengan produk ataupun promo tertentu sesuai dengan ketentuan. Nah, perusahaan juga bisa bekerja sama dengan para pembuat beauty daybook ini untuk menyebarkan hasil reviewnya ke media sosial sehingga bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, dengan demikian bisa tercipta suatu komunitas bagi para konsumen Paragon yang memiliki ketertarikan sama dan juga memberikan akses bagi mereka untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap. Kemudian dengan ketiga fitur yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu ada Beauty Robo Advisor, Personalized Product, dan Beauty Daybook. Nah, ketiga fitur ini bisa diintegrasikan dalam sebuah platform, baik itu berbentuk aplikasi ataupun website, yang bernama Beauty Hack by Paragon, sehingga bisa menjadi one-stop solution yang mana konsumen bisa melakukan berbagai aktivitas yang bisa menambah informasi, pengetahuan, dan membantu mereka dalam membuat keputusan pembelian. Berikut ini merupakan beberapa bentuk prototipe dari Beauty Hack by Paragon yang kami buat. Selanjutnya adalah terkait dengan target market. Jadi yang pertama adalah Gen Z, yang berusia 9 hingga 24 tahun pada 2021, dan juga milenial yang berusia 25 hingga 40 tahun pada 2021. Data Statista sendiri juga menunjukkan bahwa responden yang tertarik pada personalized beauty product di Inggris pada 2015 adalah didominasi oleh umur 25 hingga 39 tahun, yaitu sebesar 40%, dan berumur 16 hingga 24 tahun sebesar 37%. Data lain juga menunjukkan bahwa terdapat 63% kaum milenial dan 57% kaum Gen Z yang menganggap serius skincare rutin. Selain itu, milenial dan Gen Z sendiri lebih mencari informasi yang berfokus pada transparansi, inklusif, dan keautentikan dari sebuah beauty brand dan pemasar. Dilansir dari Nielsen, lebih dari 74% milenial merasa bahwa teknologi dapat mempermudah hidup mereka, dan 54% merasakan bahwa teknologi dapat membuat mereka lebih dekat dengan teman dan juga keluarga. Milenial dan Gen Z sendiri juga merupakan generasi yang tidak asing lagi dengan teknologi digital. Mereka memiliki smartphone, laptop, maupun komputer, dan juga menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mengakses internet. Oleh karena itu, milenial dan Gen Z adalah kelompok umur yang dapat menjadi target pasar, mengingat mereka memiliki ketertarikan pada beauty produk, memiliki perhatian pada penggunaan skincare, tidak asing dengan penggunaan teknologi, sehingga memungkinkan mereka untuk mencari dan mendapatkan lebih banyak informasi dan juga mendorong mereka untuk melakukan kegiatan belanja secara online. Selanjutnya kita akan mulai melihat bagaimana tahapan implementasinya akan dilakukan. Yang pertama-tama kita akan fokuskan pada pembuatan minimum viable product atau prototype standar Robo Advisor yang hanya mengakomodasi fungsi-fungsi dasar seperti pengenalan wajah, jenis kulit, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan insight dari market dan juga pengembang, maka kita akan melakukan internal research dengan mengundang beberapa orang dari internal perusahaan dan juga external research dengan mengundang beberapa pihak eksternal yang berperan sebagai subjek penelitian dalam pengembangan produk. Hal ini bertujuan untuk kita dapat mengevaluasi kembali apakah produk sudah memiliki product market fit atau belum, sehingga nantinya kita akan dapat mengambil keputusan untuk tetap melanjutkan proyek ini ataupun tidak. Nah, jika hasil penelitian sudah dirasa bagus, atau kita sudah mendapatkan growth key dan value key yang dapat dijadikan basis asumsi pengembangan dari Robo Advisor, maka kita akan dapat melakukan public launch untuk aplikasi Beauty Hack pada kuartal kedua tahun 2024. Setelah diluncurkan secara publik,
Setiap 3 kuartal, kita akan melihat perkembangan dari aplikasi ini dan melakukan beberapa penyesuaian. Nah, untuk selanjutnya adalah untuk expect the result yang diinginkan. Terdapat 2 indikator kesuksesan yang dapat menjadi tolak ukur kita dalam proyek kali ini, yaitu pertumbuhan customer base berdasarkan pasar baru yang kita incar dan juga penambahan net income. Untuk indikator pertama, pertumbuhan customer base berdasarkan pasar baru yang kita incar, kami memproyeksikan bahwa kita dapat mendapatkan pertumbuhan sekitar 16,6% per tahun secara rata-rata, terutama terjadi ledakan pada tahun kelima, di mana kita dapat meningkatkan 35% customer base pada segmen yang kita incar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kami percaya ini dapat dicapai karena disertai dengan pengembangan komunitas dan berbagai strategi marketing. Hal ini tidaklah sulit untuk dicapai, mengingat efek jaring dari komunitas melalui internet cukup kuat. Untuk indikator selanjutnya adalah net cash flow. Kami percaya bahwa meskipun kita mengalami kerugian pada tahun kedua, ketiga, dan pertama, tapi kita dapat mengembalikan hal tersebut dan meraih net income yang positif pada tahun ketiga dan seterusnya. Hadirnya pemain-pemain baru yang relatif berskala kecil namun memiliki layanan produk yang lebih inovatif dan juga menyasar pasar yang lebih potensial menjadi salah satu hambatan yang dihadapi Paragon sebagai market leader. Untuk menjangkau unobserved market tersebut, Paragon dapat meningkatkan market share melalui penambahan market segmen baru selama 5 tahun dengan strategi yang kami ajukan, yaitu personalized beauty product, community engagement, dan Paragon Mobile Hack. Kami yakin dengan solusi yang berfokus pada pengembangan teknologi dapat semakin melengkapi lini produk Paragon, sehingga Paragon dapat menangkap lebih banyak pangsa pasar, baik yang sebelumnya belum terjangkau oleh Paragon atau dari pasar utama dengan komunitas yang lebih besar. Cantik indah cendrawasih. Sekian dari Arupa Datu. Terima kasih.